baru lagi awan aja. Iya. Makanya iya, kita kok ingin tahu kalau ada ada uraian apa bisa sedikit tuh kalau kita tahu kita bilang mana mesti berusaha lagi. Ya, kita akan memulaikan angkat pujian doa. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ibu Gembala berdoa. Bapa kami yang berada di dalam surga, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh berada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami tahu semuanya terjadi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami bangga kalau kami bisa memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Dan saat ini Engkau lihat seberapa kami yang ada Tuhan. Engkau kenal tiap-tiap kerinduan hati kami. Kami rindu mendekatkan diri kepada Engkau, dan kami rindu mendengar firman-Mu yang boleh memberikan kekuatan bagi kami, bahwa betapa penting kami sebagai orang yang percaya, kami harus melakukan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu keselamatan kami akan miliki ketika kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan acara ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau ambil alih dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau pakai dan urapi dia, agar supaya firman Allah yang dia boleh sampaikan benar-benar menjadi satu jawaban dalam kehidupan kami semua, dan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, sedia melayani kami semua yang ada. Dengan berbagai macam pergumulan kami bawa kepada Engkau. Kami percaya di dalam Engkau ada jawaban yang tepat. Engkau tetap mengasihi kami semua yang ada pada saat ini Tuhan. Oleh karena itu mari Engkau berikan petunjuk bagi kami, apa yang harus kami lakukan untuk kami boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa. Kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu acara kami, mencuri berkat firman yang kami terima sore hari ini, kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Kami metengking segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, engkau keluar
Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa bikradi licinitis aib. Terima kasih Tuhan. Kami akan buka acara Beston kami pada sore hari ini yang kami alaskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, pada kesempatan ini dalam ibadah kita akan belajar akan firman Tuhan. Ya, terlebih khusus mungkin untuk Ibu Mirna ya, yang berkerinduan baik untuk mau melakukan kehendak Tuhan. Ada Alkitab tapi ya? Ada Alkitab ya? Di handphone ada? Nggak aktif deh, perbaruin ada sih semuanya. Oh, Ada. oh ya udah. Dia harus update lagi. Ya nggak apa-apa. Ada di handphone semuanya. Ya, puji Tuhan. Kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang pertama. Kisah Rasul 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Tante Mirna tahu ya Kisah Para Rasul? Kisah Para Rasul berapa? Pasal 19. Tahu lah. Kelihatan di muka. Makanya di handphone ada, cuma harus perbaruin 19. Di-update ya. Harus di-update lagi. Iya. 19. Ayat 1 sampai 6. Tidak mengapa, nanti saya yang bacakan aja, saudara sekalian memperhatikan. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahwa kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri. Saya ulangi ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Nah, dalam ayat ini pengalaman dari seorang Rasul Kristus. Dia adalah penginjil, dia pengajar, dia pengikut Kristus. Kita tahu Paulus tadinya ini orang paling kejam ya, di zaman para rasul, di zaman Tuhan Yesus dan sampai para rasul. Ya, Paulus ini dia dahulu yang waktu belum nama Paulus, namanya itu masih Saulus. Dia mengatakan bahwa dirinya itu kegiatannya di dalam agamawi justru dia sebagai penganiaya jemaat orang Kristen. Dia bisa dikatakan orang paling bengis karena ketika dia melihat orang-orang Kristen pada saat itu, maka dia akan berusaha untuk membinasakan orang-orang percaya ini. Mereka, Paulus ini ingin memenjarakan, menangkap setiap orang-orang yang mengikuti ibadah ya, ibadah dan menyembah Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di sini kita melihat bahwa Saulus ternyata ketika dia berusaha ingin membinasakan orang-orang percaya ini, waktu perjalanan di Tarsus, dia ditangkap oleh Tuhan, saudara. Dia ditangkap oleh Tuhan dengan suatu penglihatan terang yang amat sangat, sehingga disitulah dia mulai berubah.
Dia yang tadinya tidak mengenal Kristus, akhirnya dia mengenal Kristus. Sebab ketika dia ditangkap oleh Tuhan, Tuhan katakan, berbicara dalam suatu penglihatan, dalam hayalnya, dia katakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Lalu dia bertanya, siapa ini? Siapa engkau Tuhan? Aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Sebenarnya Yesus sudah nggak ada di situ. Yesus sudah dibangkit ketika Saulus itu ingin membunuh orang Kristen. Tapi Yesus mengatakan begitu karena Yesus mewakili orang-orang Kristen yang pada saat itu memang dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Nah, makanya orang Kristen dulu di zaman para rasul dianggap sekte. Mereka difitnah sebagai orang-orang yang kalau berkumpul itu potong binatang, hewan, dijadikan kepala binatangnya mereka sembah dan sebagainya. Pokoknya difitnah lah orang Kristen. Padahal mereka berkumpul untuk memuji Tuhan, untuk berdoa bersama. Nah, tetapi ketika Saulus mau mau membinasakan orang-orang Kristen ini, ternyata Tuhan punya rencana bagi Paulus. Nah, singkatnya Paulus ini dilantiklah oleh Tuhan untuk menjadi mengikuti teladan Kristus, sehingga dia harus mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para rasul, termasuk dirinya, yaitu apa yang Tuhan ajarkan. Pertama adalah tentang bagaimana masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, untuk menjadi penghuni sorga itu apa yang harus dilakukan? Yohanes 3 ayat yang kelima, coba. Yohanes 3 ayat yang kelima. Oh ya, Tante Mirna coba baca Yohanes, Injil Yohanes. Oh, bukan 1 Yohanes. Dia di kitab Injil di depan, di Perjanjian Baru tapi di depan. Di tengah. Dia di tengah. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tadi kan kisah para rasul kan tadi. Nah, itu sebelum kisah para rasul itu Yohanes. Ya. Mengkilat ininya. Yeskia. Yohanes itu lewat. Ya, sebelum itu sebelum. Lewat lagi. Perjanjian Baru. Lewat. Memang kalau di Alkitab Susun itu DP susunan agak beda. Injil Lagi di ini nih. Di mana? Handphone. Injil Yohanes, oh itu aja. Itu agak susunannya memang agak beda. Ya, Yohanes pasal 3. Bisa lihat? Kecil kali. Kelihatan? Kelihatan. Pasal 3 ya. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, sampai di situ. Ya, mungkin Tante Mirna atau orang-orang yang baru bertumbuh imannya belum mengerti apa maksudnya dilahirkan kembali. Nah, dilahirkan kembali itu adalah suatu proses kehidupan batinia kita yang dimaksud Tuhan. Bukan kita mau sudah dalam keadaan fisik, sudah dewasa, sudah tua, terus harus masuk lagi ke rahim ibu, masuk lagi, terus supaya dilahirkan lagi. Bukan seperti itu. Tetapi maksudnya batin kita. Kita seperti dilahirkan kembali lewat percaya kepada Kristus. Kenapa kita harus dilahirkan? Supaya ibarat katakan kalau bayi itu baru dilahirkan kan suci ya, belum mengenal dosa dan sebagainya. Nah, begitu rohani kita harus dilahirkan kembali. Nah, ternyata tadi dikatakan dilahirkan kembali daripada air dan roh. Nah, ini maksudnya tentang baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Kalau tadi dikatakan barang siapa yang tidak mengalami kelahiran baru lewat baptisan air dan baptisan roh, di situ apa dikatakan? Tidak masuk kerajaan sorga. Jadi baptisan itu, baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu adalah suatu jalan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalau orang tidak mau percaya dan tidak mau dibaptis, maka ia akan menerima hukuman. Coba di dalam Markus ya. Markus pasal yang ke-16. Markus 16 ayat yang ke-16. Markus Matius, Markus.
Di atas Yohanes tadi. Ya. Markus berapa? Markus 16 ayat 16. Markus, Lukas, Yohanes. Ayat 16 ya. Ya. Silakan baca. Setelah lewat hari Sabat, Markus 16 ya oh itu. Markus. Oh, itu apa? Matius kali itu. Matius. Markus. Oh, Markus pasal 16 ayat yang ke-16. Oh, ayat ke-16. Ya. Oh. Nah, Ya. siapa yang percaya dan dibaptis Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. akan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan Ah. dihukum. Kalau tidak percaya dan tidak akan dihukum. Kalau hukum di dunia ini saja kita sudah takut, nah, ditangkap polisi kita sudah takut, di penjara sudah takut, apalagi yang hukum yang di atas. Nah, itu sudah menyangkut kekekalan. Kalau udah berurusan dengan Tuhan, itu hukumannya pasti kekekalan. Enggak seperti dunia ini ya, kita saja di dunia dihukum lumayan kan, biar cuma semalam di penjara juga nggak enak, saudara. Apalagi ini menyangkut keselamatan. Nah, kalau Tuhan menghukum kepada orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, salah satunya ini baptisan air, ya someday nanti kedatangan Tuhan, Tuhan lihat seandainya ada orang, wah ini belum dimeteraikan ini dengan apa? Dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Dia belum mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru artinya kalau kita dibaptis air, tadi di dalam ayat pokok tadi Paulus bilang, orang yang dibaptis itu adalah tanda dari suatu pertobatan. Jadi kalau misalkan kalau misalkan Tante Mirna mau dibaptis air, itu tanda suatu tindakan sikap mau bertobat. Nah, kalau bertobat berarti ada suatu kehidupan yang berubah dong, yang berbeda lah. Kehidupan lama itu sudah ditinggalkan, tapi kehidupan yang baru ketika Tante Mirna masuk dalam air lewat baptisan selam, bangkit bersama Kristus dengan iman, itu sudah disucikan. Itu ibarat kata tadi dilahirkan kembali, artinya secara batin Tante Mirna itu dibaharui seperti bayi lagi. Nah, jadi baptisan air juga merupakan pengampunan dosa. Coba kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Nggak apa-apa ya Tante ya, agak banyak ini supaya jelas aja. Harus ada dasar-dasarnya. Kisah Para Rasul yang tadi ya, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke kecil-kecil ya. Sesudah Yohanes tadi. Kisah Para Rasul. Itu di tengah tadi, dekat Injil tadi. Dekat yang pertama. Oh, itu sudah di belakang. Itu di belakang itu. Ya. Di tengah dia. Dia tulisannya kisah. Habis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul. Kalimat Iya, dari iya. yang merah-merah kalimat dari atas. Iya. Kisah Para Rasul 2 nggak apa-apa. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37. Ayat yang ke-38, sorry. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis Nah, dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. untuk pengampunan dosamu. Nah, Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. ya, jadi di situ ada 3 hal yang diungkapkan firman Tuhan. Bertobat, baru memberi diri dibaptis dengan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai pengampunan dosa. Nah, jadi kalau Tante Mirna mau dibaptis itu bukan sekedar menyelam aja. Baptisan itu harus ada tanda pertobatan, pengakuan iman di hadapan saksi jemaat. Misalkan kalau kita sudah mau baptis Tante Mirna, ya ada saksi biasa keluarga, mungkin ada ada Ika, ada Mama Modi, ada Mama Meti, ada saya juga disaksikan oleh hamba-hamba Tuhan juga, dan terlebih itu disaksikan oleh Tuhan, oleh malaikat sorgawi. Nah, itu harus diselam.
sebagaimana baptisan itu adalah suatu sakramen yang akan mengampuni dosa. Jadi percaya tidak percaya, percayalah ketika Tante Mirna sudah masuk ke dalam baptisan air, itu sama seperti menguburkan kehidupan yang lama, dosa-dosa yang lama. Ya, mungkin manusia selalu mengingat ya kesalahan-kesalahan lama, tapi kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan, Tuhan itu tidak seperti manusia. Kalau asalkan orang tersebut mau melakukan kehendak Tuhan, Tuhan bisa bersihkan semuanya, Tuhan lupakan. Nah, ketika Tante Mirna sudah dibaptis, lalu keluar dari air, nah dengan iman yakinlah bahwa Tuhan sudah mengampuni, membaharui. Nah, cuma ya karena dasarnya sudah bertobat, jangan berbuat hal-hal yang tidak lagi. Ya walaupun memang ada proses jatuh bangun di dalam iman ya, itu ada proses. Namun yang Tuhan lihat yang penting kita ada usaha mau hidup benar. Toh itu demi kebaikan kita, demi kehidupan kita di akhirat nanti. Nah, jadi baptisan itu bukan sekedar diselam gitu aja. Kalau cuma diselam itu namanya berenang ya. Orang-orang berenang itu bisa dianggap seperti orang dibaptis. Tapi baptisan air ini ada sakramen, ada doanya, ada pengakuannya, pertobatan, ada dengar firman Tuhan juga dan sebagainya. Jadi kita masuk dalam air enggak sembarangan cuma main nyelam gitu, enggak. Tapi disertai dengan sebutan juga, formula di situ, demi nama Yesus juga, demi nama Tuhan Yesus Kristus dibaptis. Nah, dari situlah semoga Tante Mirna mengerti bahwa baptisan air itu ada beberapa hal. Yang pertama itu Matius 3 ayat yang ke-8 itu sebagai tanda pertobatan. Lalu di Matius 3 juga dikatakan baptisan air itu adalah suatu jalan supaya kita terhindar atau lari dari murka Allah. Nah, itu Matius 3 ya. Tidak mengapa saya bacakan saja. Matius 3 ayat yang ke-7. Kalau Tante Mirna sudah dapat situ. Matius 3 ayat yang ke-7. Oh ya. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan," ya, mati lagi. "Hai kamu keturunan ular biludak, siapa yang membuat kamu itu dapat melarikan diri dari murka Allah?" Nah, artinya posisi di sini memang situasinya Yohanes Pembaptis lihat orang-orang ahli Taurat ini, mereka yang kehidupannya tidak benar, tetapi mereka tidak ada pertobatan, tapi mereka mau dibaptis. Yohanes Pembaptis langsung tolak, nggak bisa begitu. Bahasa bebasnya seperti itu. Siapa yang menyangkakan kamu itu dapat lari dari murka Tuhan? Karena mereka mau dibaptis, tapi tidak ada pertobatan. Makanya dengan ilham Roh Kudus, Yohanes bisa melihat, bisa menerka isi hati mereka. Mereka cuma mau menjalankan secara agamawi, tapi kehidupan mereka tuh nggak ada niat untuk bertobat. Padahal dasar untuk kita dibaptis itu harus dasarnya bertobat. Jadi nggak main-main, nggak cuma nyelam gitu aja. Nah, jadi di sini hal yang selanjutnya baptisan air itu supaya kita terhindar dari hukuman Allah. Ya, kan Markus 16 tadi kan diingat, barang siapa yang tidak percaya dia akan dihukum. Tidak dibaptis dia akan dihukum. Nah, itu hal-hal yang selanjutnya. Nah, dari sini kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi kepada Kisah Para Rasul tadi, ayat pokok kita. Kisah Para Rasul tadi, ayat yang pasal yang ke-19. Kisah Para Rasul 19. Nah, Paulus di sini mengatakan begini ya, ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, di sini maksudnya baptisan Yohanes di zaman para rasul itu kurang lengkap, kurang sempurna. Karena baptisan baptisan yang dilakukan Yohanes Pembaptis itu adalah baptisan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, tetapi di zaman Rasul, Paulus menekankan
kamu harus dibaptiskan kembali di dalam nama Dia yang memberikan keselamatan. Dia ini nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi nanti saat proses sakramen, saya sebagai hamba Tuhan membaptiskan Tante Mirna di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu formulasinya tuh. Kata kuncinya supaya memetraikan Tante Mirna supaya dikuduskan, mengalami kelahiran baru. Nah, dengan begitu maka Tante Mirna itu termetrai. Nah, termetrai namanya di kerajaan sorga. Artinya ya walaupun jangan sampai cuma di baptisan air saja, Tante Mirna tetap berusaha untuk mencapai kepada karunia, menerima baptisan Roh Kudus. Cuma itu nanti saja dulu. Ada bimbingannya lain lagi. Yang penting baptisannya ini dulu. Nah, di sini kalau kita melihat situasinya, ketika Paulus bertanya dan Paulus memberikan pendapat bahwa kamu harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Tuhan Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Nah, ini suatu kejadian yang menarik. Ketika mereka saat itu cuma mendengar khotbah pendek daripada Paulus, mereka langsung memberi diri. Nah, kalau sekarang kan ya ada katekisasi kan, ya memang itu tidak salah. Tetapi itu peraturan gereja yang memang dibuat mungkin untuk mengambil kebijakan-kebijakan tertentu, pengalaman perjalanan gereja itu menghadapi jiwa-jiwa yang terkadang kalau mereka takut, kalau menghadapi jiwa yang terlalu memandang rendah akan baptisan air, sehingga mereka harus menjalankan katekisasi. Walaupun pada realitanya mau dia katekisasi atau langsung, toh itu jatuh-jatuh juga. Tapi bukan itu doa kita ya. Artinya di sini semua kembali lagi ke pribadinya. Sekalipun katekisasi itu berbulan-bulan, ya bahkan ada yang sampai 1 tahun, ya banyaklah. Banyak evaluasi, cerita-cerita, kesaksian bahwa mereka ada yang sudah rindu, tapi karena mengikuti panjangnya pelajaran itu, ya jadi nggak ada kemauan. Nah, memang prinsip kita untuk percaya melakukan kehendak Tuhan, kalau dari zaman Tuhan Yesus sampai zaman para rasul, itu ketika mereka percaya, ayo, Tuhan langsung terima. Tapi bukan berarti langsung dibaptis, enggak. Tetap dalam sakramen baptisan kita tetap harus ada pengarahan. Firman Tuhan yang harus kita dengar, minimal esensinya, pokoknya. Nah, saat ini sebenarnya kalau saya mau samakan dengan situasi ini, Tante Mirna sudah dengar firman Tuhan, ikut doa. Sekarang ini kalau habis ibadah langsung mau, ayo. Tapi saya tidak memaksa, itu balik lagi ke Tante Mirna. Kalau Tante Mirna, oh tunggu dulu saya mau belajar, oh nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah ada kerinduan, langsung, oh habis ini baptis, oh saya mah fleksibel. Mau hari ini, mau detik ini, ayo. Mau tunggu, oh silakan. Cuma ya kita, balik lagi kami sebagai hamba Tuhan, selalu mengingatkan, memperingatkan. Jikalau baptisan air itu menyangkut keselamatan, banyak sekali kasus-kasus tertentu, pertanyaan-pertanyaan tertentu. Kalau hari ini Tante Mirna mungkin menunggu waktunya, besok sudah meninggal, siapa yang mau tanggung jawab? Ya kan? Semua terlambat. Ini bukan saya menyumpah ya, kita berpikiran kritis aja. Siapa yang mau tanggung jawab? Ya artinya semua kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan, walaupun Tuhan membalikan lagi kepada privilege kita yang diberikan kepada manusia. Kita kan diberikan kebebasan untuk memilih. Ketika ada kemauan, mau nggak? Kalau zaman dulu, barang siapa yang percaya, udah lakukan. Makanya ada satu bapak gereja, kata-katanya begini. Aku percaya, bagaimana ya, saya juga lupa. Bapak gereja di abad 1 dan 2 mengatakan begini. Aku percaya, lalu aku mengerti. Aku mengerti, baru nanti aku akan percaya. Artinya, seorang pengikut Kristus ini untuk betul-betul mau mengerti firman Tuhan, dia harus percaya dulu. Terserah apa yang firman Tuhan yang dia dengar itu, mungkin melakukan baptisan air, dia harus melakukan kebaikan, udah percaya dia lakukan. Kan kita kalau menghadapi persoalan, Tuhan cuma minta percaya aja. Nggak harus kita pikirkan, aduh cara Tuhan bagaimana ya.
oh mungkin begini jalannya. Enggak Tuhan, percaya saja. Orang-orang yang mati saja, Lazarus, ketika Maria dan Marta kebingungan, dia sedih ketemu Tuhan, dia sudah mati. Harusnya engkau begini, harusnya engkau datang waktu 3 hari sebelumnya. Itu kan pikiran manusia. Harusnya begini, dan begini. Tapi Tuhan katakan, sudahkah aku katakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi cukup percaya saja. Tuhan nggak mau kita berpikir, oh dibaptis itu gimana ya? Aduh, saya masuk surga nggak ya? Aduh, saya harus siap dulu nggak ya? Kalau saat itu sudah siap, saat itu Tuhan sudah berbicara. Karena ada ayat mengatakan begini. Jangan keraskan hatimu. Kalau hari ini adalah harinya, maka engkau harus melakukan itu. Coba kita baca dulu itu ya. Tapi saya ya Ibrani 6. ya 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Oh ya, 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Coba baca. Sebab Allah berfirman, pada Ya. waktu aku berkenan, aku akan Ya. mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan. Aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Nah, ayat ini adalah ayat yang kalau sudah dalam rencana Tuhan, kalau sudah ada kemauan, kalau sudah waktu diperkenankan, ya udah, lakukan saja itu. Jangan tunda-tunda. Kalau tunda-tunda, manusia mikir lagi. Ya biasa, apalagi pengalaman kami, orang kalau mau dibaptis air itu, waduh, banyak sekali cobaan dari iblis yang menggagalkan. Ada yang sudah betul-betul ketat, sudah ada kerinduan, tapi karena menunggu, akhirnya hilang dia. Udah nggak mau, udah nggak ada kemauan, atau mungkin nunggu terjadi kecelakaan. Ada seperti itu. Itu pengalaman. Ada saja pokoknya iblis menghambat, karena baptisan air ini adalah suatu, ya saya tidak ada gambar ya, adalah suatu jalan terakhir untuk kita masuk dalam rencana Allah yang lebih besar lagi. Jadi jangan ditunda-tunda. Ya puji Tuhan, ya kalau Tante Mirna sekarang ada kemauan, ya terserahlah, saya kembalikan. Saya juga tidak mau dipaksa. Ya walaupun seperti Anto juga, saya tidak mau memaksa. Dalam pengertian Anto memang saya dengar ya suka dibaptis, tapi saya tidak memaksa. Tapi kalau memang dia betul-betul ada kerinduan, ya saya harus tarik. Saya harus merespon itu dengan cepat. Sekali lagi ya, di sini saya bukan mau mengatasnamakan gereja. Anggaplah itu kebijakan gereja itu hal yang kedua, Tante. Jadi karena ada begini, Tante. Baptisan air itu harus dilakukan, pemahaman mereka supaya mereka jadi anggota gereja situ. Ada seperti itu. Jadi baptisan ini sebagai alat untuk mengambil jiwa, terlalu kasar, untuk mendapatkan jiwa menjadi anggotanya. Karena ada pemahaman seperti itu. Saya coba berdiskusi. Jadi menurut Anda baptisan itu kalau bukan perintah Tuhan, lalu apa yang Anda pahami? Apa yang diajarkan? Baptisan itu bukan menyelamatkan. Baptisan itu untuk membuat kita sah jadi anggota gereja. Oh Tuhan Yesus, bagaimana ini? Baptisan air itu adalah perintah Tuhan. Makanya tadi Mazmur 16 dikatakan, kalau tidak percaya dan dibaptis akan dihukum. Yang hukum bukan gereja, bukan organisasi, bukan pendetanya. Tidak. Bukan ketika nanti Tante Mirna sudah dibaptis, ya walaupun sertifikat atas nama gereja kami ya lokal, ya itu hanya pembuktian saja. Terserah habis itu Tante Mirna mau masuk GBI kah, mau masuk Tiberias kah dan sebagainya. Cuma satu pesan saya, kalau sudah dibaptis, jangan kalau ada persoalan lain Tante Mirna dibaptis lagi. Oh jangan, itu meremehkan metrai, nama metrai Tuhan. Tapi ya terkadang kita memang dilema ya menghadapi. Terkadang orang saja pindah gereja, masuk ke gereja A harus baptis. Habis itu ada persoalan masuk gereja B dibaptis lagi. Jadi seolah-olah baptisan air itu udah nggak ada esensinya, nggak ada kekudusannya, nggak ada sakralnya lagi. Karena di situ udah memetraikan nama Allah, itu saja. Ya,
Sekali lagi Lain cerita kalau percik. kami membaptis karena itu perintah Tuhan. Waktu percik itu waktu berapa bulan usianya? Ya. Sampai sekarang. Ah. Ini kan pertobatan. Ya, ini baru kesimpulan tentang baptisannya. Nah, ini saya langsung saja karena sudah dibahas. Kedua, kita harus tahu baptisan yang alkitabiah seperti apa. Nah, baptisan yang alkitabiah itu adalah baptisan yang diselam. Nah, itu diambil dari kata baptiso atau bahasa Belandanya dopen. Nah, dopen itu kalau kata salah seorang hamba Tuhan, itu dia memberi ilustrasi. Itu bahasa Belanda dopen itu kan kayak orang Belanda kalau saat minum kopi itu minum teh itu seperti dicelup tehnya begitu. Nah, itu dibilang dopen. Nah, itulah kenapa gambaran baptisan air itu baptiso, dari arti kata baptiso itu mereka dicelup. Dimandikan artinya dicelup, diselamkan. Nah, karena itu Roma 6 mengatakan kamu harus dikuburkan. Orang kalau misalkan dikuburkan apakah dengan tanah yang sedikit? Nggak mungkin kan, harus dalam. Kalau enggak itu bau mayatnya kan sampai tercium sampai keluar. Nah, begitu juga gambaran kehidupan dosa kita, kehidupan lama kalau dibaptis kita harus dikubur, diselam ke air yang banyak supaya bangkai dosa kita itu terkubur. Nah, kita keluar dari air seperti bangkit kembali bersama Kristus dengan iman bersama Kristus. Namun dosa lama kita sudah dikuburkan. Jadi harus diselam di tempat air yang banyak, bukan tempat air yang sedikit, apalagi percik. Percik itu bukan baptisan yang alkitabiah. Percik itu baptisan akal-akalan manusia dari organisasi. Saya bisa katakan itu. Karena tidak ada di Alkitabiah. Apalagi ada baptisan bendera di bawah panji. Ada gereja seperti itu. Jadi lalu hal yang lainnya adalah tentang baptisan anak itu bukan Alkitabiah. Baptisan anak itu tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu kecil dia menjalankan sunat karena dia orang Yahudi. Dia hidup di bawah hukum Taurat waktu itu. Itu sunat pada umur 8 hari. Dan diserahkan, didoakan. Makanya yang benar kalau masih kecil itu cukup diberkati di gereja. Enggak dibaptis. Enggak. Dibaptis itu kita harus lewat, itu tanda pertobatan. Masa anak kecil disuruh bertobat? Coba si Abigail. Abigail, kamu harus bertobat ya. Tobat itu apa, Om? Nah, dia akan bertanya. Dia anak kecil ini, apalagi kan mungkin ada beberapa gereja itu masih bayi. Ngomong saja belum bisa, memuliakan Tuhan saja belum bisa, masa mau dibaptis? Sementara baptisan itu dasarnya dari pertobatan. Bagaimana anak bayi itu bisa ngomong, saya bertobat, saya menerima Tuhan Yesus? Yang ada kita kaget ngelihat bayi ajaib bisa seperti itu. Nah, itu logikanya seperti itu. Dan memang baptisan anak-anak itu bukan baptisan yang alkitabiah, tetapi baptisan dari perintah-perintah manusia sebenarnya. Saya bisa katakan seperti itu. Jadi ya Tante Mirna sudah tahu yang menjadi pokok kenapa dibaptis itu sebagai pengampunan dosa, sebagai kelahiran baru, supaya kita juga terhindar dari murka Allah, supaya tidak dihukum Allah. Dan yang terpenting baptisan itu menyelamatkan kita, memberikan keselamatan. Nah, jadi dasar Tante Mirna dibaptis adalah betul-betul mau hidup benar di hadapan Tuhan, bukan karena hal yang lainnya ya, tapi untuk melakukan hal yang benar. Nah, makanya di sini kita melihat ya dalam Kisah Rasul 19 tadi bahwa ya mengenai tadi ayat yang kelima, ketika mereka mendengar hal itu mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, jadi di sini kalau lewat khotbah ini ya Tante Mirna bahkan mungkin sebelum-sebelumnya sudah ada keinginan mau dibaptis, ya kapanpun mungkin saran kami ya secepatnya. Takutnya nanti hilang lagi maunya. Sekali lagi ya Tante Mirna, jangan berpikir kami supaya cepat-cepat membaptis supaya Tante Mirna jadi anggota gereja. Tidak. Puji Tuhan kalau Tante Mirna betul-betul mau mengikuti. Ya walaupun ibadah begini nggak apa-apa. Kalaupun ibadah ya toh ibadah memuliakan Tuhan Yesus di tempat lain.
Yang penting di sini adalah tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan meresponi orang yang sudah membuka hati. Oh mari saya ajak. Karena tanggung jawab. Kalau kita biarkan, kalau terjadi sesuatu sama Tante Mirna, darah Tante Mirna tertanggung di kami. Itu tanggung jawab kami. Nanti sampai di surga, kenapa kamu biarkan ini Ibu Mirna tidak dibaptis? Ibaratnya seperti itu. Kami tidak mau seperti itu, dihakimi lagi. Tetapi kami mau meresponi dengan positif. Ketika ada orang yang mau dibaptis, marilah langsung. Tetap mau prosesnya lama, cepat atau lambat, kalau bisa sesegera mungkin. Karena kalau soal pendalaman, Tante Mirna juga mungkin kalau memang kita berkelanjutan pertemuan kita bisa membahas. Habis ibadah ini Tante Mirna bisa tanya-tanya lagi lebih. Ini kita searah dulu. Sebagai tanda Tante Mirna mau mendengar firman Tuhan, mau menerima firman Tuhan, dan menerima tentang esensi, tentang hal pokok kenapa sih harus dibaptis. Dan ternyata ini menyangkut kekekalan, menyangkut keselamatan Tante Mirna. Saya kira sampai di sini saja arahan firman Tuhan, dan saya percaya ini semua juga berguna bagi kita semua sebagai pengetahuan bagi saudara sekalian yang menyaksikan juga. Kalau bagi saudara pun di rumah yang menyaksikan, kalau memang ada saudara yang sudah berkerinduan, jangan sungkan-sungkan hubungi kami, biar langsung kita eksekusi. Dalam pengertian bukan langsung ditangkap, langsung dicelup, enggak. Langsung kita datangi, kita bimbing. Kalau dia ada orang yang sudah, aduh Pak Pendeta saya takut dapat mimpi dulu kesaksian saya waktu kerusuhan 98, saudara. Saya masih SMP aku tidak salah. Kerusuhan sudah bakar sini, sudah jarahan. Saya sudah ketakutan sampai, "Mak, kita mau baptis." So mimpi buruk. Karena kita semua pikir, aduh mau mati ini. Udah mau mati, "Mak, kita mau baptis." Tapi karena tertunda, karena apa? Kita berdoa, waktu itu berdoa memang sudah panik semua. Puji Tuhan sudah reda. Akhirnya saya bandel-bandel lagi. Selayaknya saya bergaul sebagai anak muda. Artinya kan ada rasa takut dalam diri saya juga. Ternyata jangan tunggu ada perasaan takut terjadi sesuatu baru kita mau dibaptis. Jangan. Puji Tuhan saya masih hidup pada saat itu Tapi kalau ternyata tidak sempat dibaptis, terjadi hal-hal yang aneh-aneh, saya bisa-bisa tidak masuk surga, saudara. Jadi seperti itu. Bagaimana kalau saudara sekalian ada keluarga, kalau memang dia gimana sih baptisannya, biasa kalau bertanya gitu, sambut saja. Kalau puji Tuhan, kalau saudara itu punya pengetahuan sedikit, kasih gambaran saja. Kalau ingin lebih dalam lagi bisa hubungi kami. Tapi kalau ada yang memang sudah menangis seperti saya, "Pak Pendeta, saya betul-betul mau dibaptis." Masa tunggu kita tunggu 1 minggu dulu. Apalagi orang yang sudah sekarat. Ada orang yang sudah sekarat, sudah ibarat kata udah di ICU. Tapi karena dia ada kerinduan baik mau dibaptis, kami doakan, diberi kekuatan. Akhirnya dia bangkit itu. Padahal itu enggak dia bangkit hari itu juga dan dibaptis dengan segera. Tidak lama kasihan, Tuhan panggil. Puji Tuhan. Yang penting sudah melakukan kehendak Tuhan. Nggak mungkin kan kalau sudah sekarat ICU begitu, ibarat kata aku mau melakukan kehendak Tuhan. Tunggu 1 bulan saya lagi ada kegiatan rohani, bisalah ditunda. Pastilah Tuhan mengerti. Nggak bisa seperti itu. Seolah-olah kita hamba Tuhan mau atur waktu Tuhan. Justru hari itu seperti ayat tadi, kalau hari itu adalah hari di mana kita tergerak, hari itulah yang diperkenankan Tuhan. Jangan ditunda. Itu semua prinsip orang percaya. Kalau seperti Tante Mirna ada kebaikan hati, melihat orang rasa mungkin mukanya, wajahnya rasa kasihan, langsung lakukan. Jangan, ada firman Tuhan, kalau engkau tahu cara berbuat baik kepada orang, jangan engkau menahan perbuatan baik itu. Mungkin mau melihat mungkin cucu, udah muka kasihan, rasa-rasa kalau nggak dikasih kayaknya gimana gitu. Mau biar habis duit, tapi demi cucu rasa kasihan tetap kasih kan. Nah apalagi Tuhan, kalau Tuhan sudah melihat mungkin tante, kasihan, coba hambaku ini tolong. Tapi saya bilang tunggu sebentar, saya ada kegiatan, saya sibuk. Itu bisa jadi ancaman bagi kami sebagai hamba Tuhan.
Kurang lebih seperti itu gambaran logikanya. Ya, kami berdoa bagaimanalah cara Tuhan mengingatkan Tante Mirna. Tapi saat ini kalau kami boleh mendorong Tante Mirna, ya udah sesegera mungkin, ya tidak usah, bukan tidak usah ya diberikan bimbingan pastilah. Artinya lewat firman Tuhan saat ini Tante Mirna saya percaya walaupun sedikit, tapi setidaknya sudah ngerti kenapa sih harus dibaptis air. Tidak harus mendalam udahlah urusan lain. Saya takut nanti kenapa-napa, bukan sumpahin, takutnya kenapa-napa. Iblis itu, wah dia kalau sudah, waduh ini bahaya ini, orang percaya sudah mau melakukan kehendak Tuhan, saya harus gagalkan. Jadi lebih baik kita gerak cepat. Ya, tetapi balik lagi saya tidak memaksa, kembali lagi kepada Tante Mirna, dan biarlah firman Tuhan ini akan senantiasa mengajarkan, membimbing Tante Mirna untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Nanti kalau Tante Mirna mau tanya-tanya nanti setelah ibadah ini ya. Oke, kita akan berdoa, kita akan menyembah Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan siang sore hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu mengenai Tuhan suatu jalan keselamatan yang datang daripada-Mu. Lewat kebenaran ini Tuhan kami boleh dibukakan pengertian apa yang menjadi makna dari suatu baptisan air dan Roh Kudus Tuhan, bahwa sesungguhnya ini merupakan perintah yang Kau berikan bagi kami sebagai orang-orang yang hidup dalam percaya akan Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, jikalau Tuhan lewat baptisan ini boleh membawa, menghantarkan kami untuk masuk di dalam kerajaan sorga, biarlah Tuhan Engkau mendamaikan, melembutkan hati kami Tuhan, agar kami memiliki kerinduan yang baik untuk kami boleh memperoleh keselamatan, memperoleh kesempurnaan yang daripada-Mu, kehidupan yang kekal di kehidupan kami yang akan datang Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, mengingat keadaan sekarang ini Tuhan, yang dimana dunia tidak menentu, tapi kami percaya Tuhan tidak akan menghambat sedikit pun di dalam kami melakukan kehendak-Mu. Sebab ketika kami melakukan kehendak-Mu Tuhan, kami akan memperoleh perlindungan yang sempurna daripada-Mu. Bahkan Tuhan, jaminan kehidupan yang kekal. Kalau kehidupan di dunia ini Tuhan Engkau boleh pelihara, terlebih di dalam janji firman-Mu Engkau menjamin kehidupan kami untuk menerima kehidupan selama-lamanya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kuduskanlah kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, agar boleh bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah di dalamnya, mengubah kehidupan kami Tuhan, membenarkan kehidupan kami, membentuk pribadi kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik dan boleh menjadi berkat. Oleh sebab itu segala roh-roh kebimbangan, roh-roh yang mencuri damai sejahtera dalam hati kami dengan berbagai cara, kami tolak, hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, ribidis aidlo walarai. Terima kasih Tuhan, saatnya kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bukalah kemuliaan-Mu Tuhan, bangkitkan setiap penyerahan kami, jamalah setiap hati kami. Hampirilah Tuhan kami pribadi lepas pribadi di tempat ini, bahkan tidak terkecuali Tuhan jemaat-Mu yang menyaksikan dari rumah.
Roh-Mu Tuhan akan menjamah dan mendamaikan, memberikan pemulihan, kekuatan baru di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada saat ini kami boleh bersekutu di dalam hadirat-Mu dan kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami terus Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu, sampai kami boleh memiliki iman yang dewasa dan berbuah-buah di hadapan-Mu Tuhan. Diberkatilah kami semua pada saat hari ini. Kami sadari banyak kekurangan, keterbatasan dalam pertemuan ibadah kami, maupun Tuhan pertemuan kami lewat Tuhan jaringan, lewat aplikasi Facebook ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap Tuhan mencurahkan berkat bagi sidang jemaat-Mu yang menyaksikan di rumah, memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Terlebih berkat-Mu Tuhan akan mengiringi kehidupan mereka dalam segala pekerjaan usaha yang mereka kerjakan Tuhan. Tetap membuka jalan. Terlebih Tuhan di tengah-tengah kesibukan kami, ajarlah kami untuk juga dapat sibuk Tuhan, dapat memiliki Tuhan koneksi dengan Engkau, relasi dengan Engkau, untuk tetap menjaga hubungan yang baik terhadap Engkau lewat mencintai doa Tuhan, mencintai firman dan mencintai hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam suatu persekutuan kami saat ini juga kami percaya Tuhan Engkau hadir, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, memberkati, memberikan damai sejahtera bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau yang akan menyempurnakan pelayanan kami pada saat hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kehidupan kami, menjamah kami, bahkan menguatkan, menghiburkan kami di dalam setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kaum keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan biarlah mereka tetap tinggal di dalam kasih karunia-Mu, tetap berpegang teguh akan firman-Mu Tuhan, agar iman kami tetap senantiasa memandang kebesaran rahmat-Mu Tuhan.
sehingga kami boleh tetap Tuhan dapat disempurnakan, menerima keselamatan yang daripadamu. Sebab tidak ada jalan keselamatan daripada iman percaya kepada Kristus. Di luar Kristus itu Tuhan, justru kami akan mengalami kebinasaan. Sebab Engkaulah yang menjadi jalan kebenaran dan hidup, yang akan membawa kehidupan kami menuju jalan kepada Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kiranya Tuhan Engkau yang akan senantiasa memperlengkapi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, dengan anugerah yang daripadamu, kuasa firman Tuhan, hikmat yang daripadamu, agar kami boleh menjalani hari-hari ini dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh keberanian, dengan penuh Tuhan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri Tuhan pada saat hari ini based on kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, lewat perantaran kuat kuasa Roh Kudus, tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan yang baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat ini akan menjadi kemenangan atas hidup kita mulai hari ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih saudara yang sudah menyaksikan. Ya, tetap setia mengandalkan Tuhan, tetap melakukan protokol dalam segala aktivitas saudara. Ya, kalau memang seperlunya di rumah, silakan tetap menjaga protokol. Saudara yang bekerja, ya tetap andalkan Tuhan. Tuhan pasti senantiasa membimbing dan menolong dalam setiap aktivitas kita. Salam buat keluarga di rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.